Halo semuanya, jadi di video kali ini kita mau membahas sebuah video mengenai basic-basic tentang technical analysis. Karena kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana dasar-dasar dari technical analysis, apa itu technical analysis, kemudian apa itu indikator dan juga sebagainya, kita yang pastinya akan lebih susah untuk mempelajari kedepannya mengenai analisa teknikal. Nah, untuk video yang kali ini, kita bakal bahas terlebih dahulu step by step-nya mulai dari yang awal. Untuk yang paling awal, yaitu kita membahas mengenai pengertian apa itu candlestick, pengertian apa itu volume, indikator, dan terakhir adalah pengertian mengenai time frame. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah pengertian atau cara membaca candlestick. Kalau kita melihat di dalam sebuah chart, itu pasti kita melihat yang namanya candlestick. Nah, candlestick ini biasanya kita melihat ada dua, yaitu ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna merah. Yang berwarna hijau itu biasanya kita sebut dengan bullish candlestick atau candlestick yang mengindikasikan adanya kenaikan. Sementara candlestick yang berwarna merah itu biasanya kita sebut dengan bearish candlestick yang mengindikasikan adanya penurunan. Setiap candlestick itu memiliki yang namanya harga pembukaan atau open, kemudian harga penutupan atau close, harga terendah atau low, dan juga harga tertinggi atau high. Jika candlestick yang berwarna hijau yang artinya adalah bullish candlestick menandakan kenaikan, itu artinya adalah harga pembukaan dari harga di dalam satu candle itu terletak di body candle yang berada di bawah sini. Nah, sementara penutupan harganya berada di atas. Karena kita bisa menggunakan logika aja, kalau harga ini mengindikasikan adanya kenaikan berarti dari bawah ke atas. Sehingga pembukaannya di bawah, penutupannya di atas. Kemudian juga ada yang namanya shadow atau bayangan atau biasanya itu sering juga disebut sebagai tail. Itu adalah harga tertinggi dan juga harga terendah dari sebuah candlestick. Kalau bullish candlestick berarti harga terendahnya itu berada di bawah daripada tailnya ini, sementara harga tertingginya itu berada di atas daripada tailnya ini. Begitu juga dengan sebaliknya, candlestick berwarna merah adalah bearish menandakan adanya penurunan harga. Kebalikan daripada bullish, kalau bullish open di bawah, close di atas, bearish itu opennya di atas, close-nya di bawah. Kenapa? Karena ini adalah penurunan dari sebuah harga. Secara logika, penurunan adalah dari atas ke bawah. Sehingga candlestick ini juga berlaku sama. Pembukaan di atas, closing-nya di bawah. Kemudian juga sama-sama memiliki yang namanya ekor, shadow, atau tail. Nah, di mana upper shadow atau ekor yang di atas ini adalah harga tertinggi daripada satu candlestick ini sebelum dia mengalami yang namanya penurunan. Sementara ekor yang di bawah ini adalah harga terendah dari sebuah candlestick tersebut. Nah, jadi ini adalah cara membaca candlestick. Lalu candlestick ini dipergunakan untuk apa? Jadi fungsinya daripada candlestick ini supaya kita bisa menganalisa bagaimana pergerakan dan juga tren dari sebuah chart. Seperti ini. Di sini ada candlestick yang berwarna putih, ini adalah yang berwarna hijau. Ketika kita bisa membaca sebuah candlestick, kita bisa mengetahui dan juga menganalisa bahwa harga ini mengalami kenaikan. Dari bulan Desember sampai kurang lebih ke bulan Januari, itu harga mengalami yang namanya kenaikan. Kemudian kita juga bisa membaca, ternyata ada juga candle bearish berwarna merah yang menandakan adanya indikasi penurunan. Nah, kita juga bisa menganalisa bahwa adanya pembalikan harga, adanya mengalami penurunan, ada yang mengalami koreksi. Nah, jadi kalau untuk candlestick, kita memahami konsep dasarnya adalah seperti itu. Yang kedua, yaitu mengenai volume dari sebuah technical analisa. Karena kalau misalnya kita menganalisa sebuah koin, itu pasti koin tersebut memiliki sebuah yang bernama volume.
Nah, kalau misalnya kita buka dulu volumenya. Nah, volume ini akan muncul yang namanya di bawah daripada sebuah chart ini. Volume ini bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana kekuatan antara buyer dan juga kekuatan antara seller. Nah, volume ini juga biasanya kita padukan dengan teori dari candlestick yang barusan tadi kita sudah pelajari. Di mana jika ada candlestick yang berwarna hijau mengindikasikan kenaikan, itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap volumenya. Kita bisa melihat volumenya bahwa ketika candlestick ini mengalami kenaikan, volumenya ternyata juga mengalami peningkatan volume yang lumayan signifikan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika candle ini berwarna merah atau candle bearish, itu juga akan kita kelihatan di dalam volumenya, bahwa volume ini bertumbuh secara tinggi, bahwa yang menandakan kekuatan daripada seller atau penjual ini sangat besar, sehingga bisa mendorong harga itu untuk mengalami yang namanya penurunan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di dalam chart seperti ini sebenarnya juga adalah hal yang sama. Di sini kita bisa melihat bahwa pada saat kurang lebih di area ini, itu dia mengalami yang namanya candle bearish atau candle yang mengalami penurunan. Kita juga bisa lihat di dalam volumenya, ternyata volumenya mengalami penanjakan yang cukup tinggi. Kalian lihat dia mengalami penanjakan volume merah yang cukup tinggi, yang menandakan bahwa di area ini itu adalah kekuatan daripada seller untuk menjual koin ini itu sangat tinggi, sehingga harga itu cepat untuk mengalami penurunan. Nah, dengan sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ketika harga itu mengalami yang namanya kenaikan atau bullish candlestick, hijau-hijau-hijau, kita bisa melihat juga bahwa ternyata di indikatornya itu dia mengalami yang namanya muncul volume berwarna hijau. Volume berwarna hijau ini yang menandakan bahwa pada saat di harga berjalan ini, volume daripada pembeli itu mulai mengalami yang namanya kenaikan. Semakin tinggi daripada volume ini, itu menandakan bahwa volatilitas itu semakin tinggi, semakin besar. Ketika volume merah ini tinggi, itu menandakan bahwa harga ini juga mengalami kekuatan yang juga tinggi. Begitu pula juga sebaliknya, ketika volume ini hijau, 29 Januari ini volume ini berwarna hijau tinggi, itu menandakan bahwa candlestick-nya itu juga mengalami dorongan dari buyer ini juga besar. Nah, hubungannya antara candlestick dan volume adalah seperti itu dalam teorinya. Selanjutnya adalah mengenai indikator. Nah, indikator kalau kalian menggunakan TradingView atau Indodax, kalian bisa cari di atas, di dalam bar itu ada yang namanya indikator. Indikator itu adalah sebuah indikator. Jadi indikator itu adalah sebuah alat yang dibuat secara tidak langsung dan juga dibuat berdasarkan sistem yang matematis untuk membantu kita menganalisa sebuah harga atau menganalisa sebuah pergerakan tren untuk selanjutnya. Jadi indikator ini untuk memudahkan kita di samping kita menganalisa menggunakan teknikal. Nah, jadi selain kita menganalisa menggunakan teknikal, kita mungkin kita menganalisa menggunakan trend line, chart pattern, dan sebagainya, kita juga bisa memadukannya dengan yang namanya indikator. Indikator itu banyak sekali tipenya, seperti ini. Di sini banyak sekali indikator-indikator yang berbeda-beda. Nah, untuk penjelasan indikator yang paling sering digunakan dan juga paling umum, itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Tetapi untuk saat ini kita akan menjelaskan dulu mengenai teori daripada indikator tersebut. Nah, indikator ini nantinya akan berfungsi sebagai alat bantu kita untuk bisa lebih meyakinkan kita terhadap analisa teknikal kita. Nah, jadi ini adalah alat bantuan kedua supaya kita itu bisa lebih yakin bahwa pergerakan harga ke depannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Tetapi indikator ini bukanlah acuan 100% untuk kita melakukan aksi atau melakukan take action terhadap masuk ke dalam pasar atau entry atau exit dalam sebuah market. Indikator ini diciptakan untuk yang namanya adalah membantu kita. Jadi bukan berarti secara 100% kita bisa hanya mengandalkan indikator. Nggak bisa. Kita harus memadukan antara indikator dengan teknikal analisa biasa. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai indikator, teorinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai time frame. Time frame itu biasanya kita bisa temui juga di samping indikator. Di sini ada yang namanya time frame. Time frame ini adalah waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan untuk menganalisa sebuah market. Di sini kalau kalian lihat tuh banyak sekali time frame-nya. Dari time frame yang paling kecil, 1 menit, 1 detik, sampai ke time frame jam-jaman hingga 1 hari, 1 bulan, 1 minggu. Setiap time frame itu akan membuat candlestick ini menjadi berubah. Sebagai contohnya, saya menggunakan time frame 1 hour atau 1 jam. Yang pastinya candlenya itu setiap satu candle itu berharga 1 jam. Jadi setiap 1 jam sekali ia akan berganti candlestick. Tetapi jika saya menggunakan candlestick 1 day atau 1 hari, chartnya akan menjadi lebih singkat karena satu candle ini berdurasi selama 1 hari. Jadi perpindahannya itu adalah 1 hari sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap candlestick itu bergantung juga terhadap time frame yang kita gunakan. Jika kita menggunakan time frame 4 jam, berarti satu candle ini berdurasi 4 jam sekali. Nah, lalu fungsinya kita mengganti-gantikan time frame ini dari kecil ke besar itu untuk apa? Yaitu untuk lebih memvalidasi lagi teknikal analisa yang sudah kita buat. Nah, semakin besar time frame yang kita gunakan, itu adalah bisa membantu kita lebih validasi dalam melakukan analisa. Karena time frame yang lebih besar itu biasanya lebih akurat. Nah, tetapi kita juga harus bisa memadukan dengan time frame yang lebih kecil, karena terkadang di time frame yang besar, kita nggak bisa lihat ada sebuah pattern apa, ada sebuah pola apa, apakah ada indikasi price action yang menandakan reversal. Nah, itu biasanya kita temui di dalam time frame yang lebih kecil. Maka dari itu, sering juga kita menggunakan yang namanya multiple time frame analysis. Jadi kita melakukan analisa teknikal itu dari berbagai macam sudut pandang time frame, dari yang besar hingga ke time frame yang lebih kecil. Nah, jadi itu adalah 4 yang tadi sudah kita pelajari mengenai candlestick, volume, indikator, dan juga time frame. Itu adalah hal yang paling dasar yang kita harus tahu sebelum kita mulai masuk ke dalam teknikal analisa, menggambar dengan sesungguhnya, dan juga bagaimana kita mempraktekkan indikator dan juga sebagainya. Nah, jadi ini akan dibahas di video selanjutnya, karena kita akan membuat video ini secara series, kita akan menjelaskannya satu persatu. Nah, jadi untuk materi kita kali ini, untuk pengertiannya sampai situ aja. Semoga kalian bisa mengerti untuk melakukan analisa teknikal selanjutnya.